Halo, assalamualaikum. Balik lagi Ibnois di hari Senin ya. Yang kemarin udah merayakan Idul Adha. Selamat Idul Adha, selamat merayakan Idul Adha ya. Soalnya juga long weekend juga kan, kalau nggak salah itu. Pokoknya yang jadwalnya long weekend, itu pasti seru banget sih. Liburan sama temen-temen, keluarga dan lain sebagainya. Itu asli keren banget. Nah, sekarang gue mau bahas topik yang sempet dibahas sama teman gua. Jadi kita lagi ngobrol lah. Kita lagi ngobrol di hari apa ya? Gue lupa di hari Kamis ya, di hari Kamis. Jadi di hari Kamis sebelum tanggal merah Idul Adha gitu kan. Kalau nggak salah juga hari ini masih ada cuti bersama ya, kalau nggak salah ya. Cuman kalau gue udah masuk kerja. Nah, ini sekarang gue lagi di sela-sela jam istirahat gue sempetin dulu lah ya gitu. Karena gue udah harus balik lagi lah, karena kemarin kan bisa dibilang itu gue ngeadaptasiin ngebaca ruang lingkup sini itu seperti apa, jadi gue harus adaptasi lagi dengan lingkungan baru. Jadi nah sekarang gue udah semangat untuk podcast setiap hari. Jadinya gue punya konten-konten yang sebagian udah beberapa kali gue catat gitu ya, di tempat kerja gitu, bahkan di teman-teman. Oh ya guys, Ignoise kalau kedengeran suara jalanan atau apa, maaf ya, karena gue lagi istirahat, jadi posisinya dekat dengan jalan utama. Jadi kalau kedengeran ada noise suara motor atau suara mobil, ya gue minta maaf gitu ya. Oke, balik lagi. Nah, pokoknya hari ini gue mau ngebahas topik itu tentang cinta nih. Cinta di dalam lingkungan kerja gitu ya. Cinta di dalam lingkungan kerja itu sebenarnya nggak ada yang salah. Kalau menurut gue, balik lagi ini menurut gue. Kenapa topik ini gue bahas? Karena ada salah satu temen gue di pabrik gitu ya. Umurnya nggak jauh beda lah, masih satu tongkrongan lah. Kalau secara usia dan kelahiran kayaknya lebih tua dia setahun atau 2 tahun di atas gua, tapi dia masih single juga. Dia masih single, terus masih apa namanya, mencari-cari katanya. Masih mencari-cari tambatan hati nih. Otomatis eh, dia tuh kayak butuh temen cerita nih, yang gue lihat sih ya, karena gue juga masih orang baru. Jadi gue menangkapnya itu ya udah sharing aja, sharing temen cerita gitu kan. Ini namanya gue anak baru ya kan, mau ngobrol atau apa ya udah gitu kan, daripada nggak punya temen, daripada apa ya, seenggaknya ramah ramah tamah lah, nggak usah kayak bagaimana kan. Gue juga masih apalah, masih baru ya di lingkungan ini gitu. Nah udah tuh, habis kayak gitu, singkat cerita obrolannya udah panjang lebar lah. Maksudnya nggak panjang-panjang banget, tapi lebih tepatnya lebih ke mas gimana bla bla bla, karena kan sebelumnya kan udah pernah ketemu dan udah pernah ngopi dan ngerokok bareng, otomatis kita kayak ngelanjutin lah. Singkat ceritanya itu di topik hari itu dia tuh ngebahasnya gini, mas lu udah punya istri, kata dia gitu kan. Langsung, ah belum, gue belum nikah. Gue bilang ya pengen sih mas, tapi ya doain lah, mudah-mudahan ketemu jodohnya, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang lagi tuh, sama anjir, gue juga, gue ada sih suka atau dekat lah ya mas, bisa dibilang, kata dia gitu. Cuman gue masih mikir atau ragu tuh kayak, aduh cinlok di tempat kerja tuh iya gak sih, nanti dramanya banyak gak sih nanti. Dia tuh udah mikirin konfliknya lah, secara tidak langsung dia nih mikirin konflik ya kan. Dia mikirin konflik, dia mikirin nanti kalau misalkan pacaran
gue nggak tahu dia satu divisi apa enggak, dia nggak sedetail itu, tapi itu yang dia khawatirkan gitu. Dia takutnya malah nanti kalau memang masih pacaran, takutnya nanti berantem akhirnya ngeganggu kinerja perusahaan atau pekerjaannya dia gitu. Itu yang menjadi titik krusialnya yang dia pertimbangkan. Kalau dibilang deket, care dan perhatian ya udah ada lah kalau kata dia, tapi emang belum ditembak karena masih ngebaca suasana. Dia bilang ya ceweknya juga masih ngebaca suasana karena dikhawatirkannya kayak gitu. Kalau dari dia menceritakannya, sharingnya seperti itu gitu kan. Nah, menurut gua nggak ada yang salah untuk hal seperti itu, cuman emang pertimbangannya ya cukup cukup baik ya, karena menimbangkannya tuh untuk masa depan lu nanti anjir gitu. Jadi ya nggak salah gitu, cuman balik lagi menurut gua nggak jadi masalah ketika lu berdua udah saling dewasa, udah saling ngerti, apalagi udah kerja. Ya mau nunggu apa lagi nggak sih? Apalagi udah pantaran gua dan pantaran dia gitu ya. Iya kan? Kalau menurut gua, kalau udah sama-sama dewasa, ya seharusnya mereka sih udah apa ya? Udah bijaksana aja. Maksudnya apa ya? Kalau memang peraturan kantor tidak mempermasalahkan menikah dengan karyawannya, maksudnya sesama karyawan menikah gitu ya, dan tidak dimasalahin, tidak dikasusin, ya kenapa enggak gitu loh. Dan lu ngapain mikirin hal-hal yang tidak perlu lu takutin gitu loh. Misalkan peraturan itu lu udah tahu karena lu kan kerja di situ kan, otomatis kan peraturannya kan lu udah tahu dong. Ketika lu jatuh cinta, memutuskan jatuh cinta, ya berarti lu udah yakin dan percaya ini tidak akan mengganggu kinerja, ya nggak sih? Logikanya kan harusnya seperti itu ya, menurut gua. Jadi kalau misalkan memang tidak ada halangan, ya tidak masalah. Gue bilang kayak gitu kan, mas nggak ada masalah kalau misalkan emang lu udah yakin dan lu berdua juga udah apa ya, ya udah sama-sama dewasa menyikapi hal ini. Ya harusnya udah tahu lu bekerja di tempat ini, lu berdua bekerja di tempat ini untuk masa depan. Ketika dapat jodohnya ya alhamdulillah dong gitu kan. Berarti tinggal menyepakati tujuannya nanti bagaimana, masa depannya nanti seperti apa, ya hal-hal yang lebih rinci lah gitu kan. Jadi nggak jadi soal menurut gua gitu kan. Karena emang apa ya, cinta tuh unik aja. Dibilang tricky, mungkin tricky gitu ya kan. Kadang takutnya salah langkah, nanti kalau pacaran jadinya ngaruh ke mood dan kinerja. Sedangkan kalau lu berdua masih ABG, mungkin apa ya, yang lu pertimbangkan ini masuk akal. Tapi kalau menurut gua di usia sekarang, kalau pemikirannya masih seperti itu, harusnya sih enggak ya. Harusnya sih lu udah bisa lebih bijaksana menurut gua. Cuman bijaksananya seperti apa ya hanya diri lu yang tahu. Karena kan ya hubungan lu berdua, yang ngejalanin lu berdua. Ya udah, sisanya lu berdua mau bawa kemana ini hubungan, kan gitu. Jadi oke, noise tadi kalau denger suara motor maaf ya. Karena gue lagi di sela-sela jam istirahat, jadi tolong dimaklumi gitu ya. Nah balik lagi ke yang tadi, ya seharusnya sih kalau misalkan udah usia-usia yang menurut gue ya pemikirannya udah mau menikah dan lain sebagainya, ya lu udah nggak harus pusingin itu, ya nggak sih? Lu udah tua, udah tidak muda lagi, tidak ABG.
Ya dibilang tricky ya pasti ada, ya kan, tapi kan tinggal lu gimana mencikapinya. Lu mau bawa kemana itu juga hubungannya berdua, lu yang ngejalanin bukan orang lain. Jadi ya jalanin aja kalau menurut gua. Yang jelas lu sebagai laki-laki, ini gua ngambilnya secara generate ya, jangan pernah takut melangkah. Jangan pernah takut melangkah, jangan pernah bingung, jangan pernah berpikir bahwasanya aduh ntar begini ntar begitu. Lu kebanyakan kepala, kebanyakan mikir, itu malahan lu nggak action, dan lu nanti malah akan kehilangan orang yang lu sayang. Kita nggak ada yang tahu orang itu tepat atau yang terbaik buat kita kalau kita nggak pernah ngejalanin dan kita nggak pernah melangkah. Iya nggak sih? Kalau menurut gue sih gitu, apalagi di era-era yang sekarang serba cepat. Lu ketinggalan momen sedikit, blar. Lu ketinggalan action sedikit, blar. Ya memang semua memang sudah ada jodohnya. Allah udah menakarkan hidup manusia itu berpasang-pasangan gitu kan. Tapi kan juga lu harus berusaha, lu harus berikhtiar. Kayak gimana? Lu harus ngambil keputusannya seperti apa? Kan itu. Kalau kita cuman diem aja ya gue nggak tahu ya. Balik lagi, sesuatu itu harus kita usahakan. Kalau nggak kita usahakan, kita nggak tahu hasilnya nanti bagaimana. Kalau diem aja ya menurut gue ya, kalau diem aja kita nggak dapat apa-apa. Itu doang sih yang gue yakinin. Jadi semuanya ya kita mau nggak mau jangan berpikiran bahwasanya kita itu yang dikejar bola. Itu hanya bonus aja, pikirnya itu bonus. Kita dikejar bola itu bonus. Tapi setidaknya diri kita adalah mengejar bola. Lu gimana caranya mau dapat bola? Ya lu kejar gitu. Sisanya kan gimana lu mau ngejalaninnya, gimana tujuan lu berdua mau kemana, gimana nanti kedepannya mau punya anak atau tinggal di mana gitu kan. Nah iya, tadi ada iklan lagi noise nih. Sorry lah ya, kalau kedengeran iklan suara annoying gitu ya, gue minta maaf pokoknya sekali lagi. Nah balik lagi ke topik yang tadi. Jadi kita yang harus ngejar bola. Tujuan lu mau menikah itu apa, mau tinggal di mana, itu kan hal-hal yang harusnya lu pikirin dong, daripada lu khawatir akan aduh nanti drama. Kalau lu berdua udah sama-sama dewasa, gak usah mikirin ke situ, tapi mikirin lebih nanti kehidupan lu berdua seperti apa, bagaimana, tinggal di mana. Itu yang harus lu pikirin. Nanti ketika lu udah punya anak, lu berarti mau gak mau harus nyiapin, karena ya itu dulu gitu loh. Gue sih bilang gitu ke si masnya gitu ya, ke topik ceritanya. Jadi kayak ya jujur itu kan gue menanggapi respon dari sudut pandang gue pribadi ke si mas ya yang ngobrol sama gue. Ya gue bilang, mas jujur aja gue juga mau menikah. Siapa sih yang gak mau menikah, mas? Kita punya pasangan hidup bareng-bareng, ya kan. Jadi ya buat apa dipusingin. Jadi kalau udah lu mikirin kayak gitu ya fokusnya ke sana aja. Kalau menurut gue sih itu dan seperti itu. Karena kalau pasangan hidup kan, kalau kita tidak mengusahakannya ya mau sampai kapan juga ya akan bingung. Gua aja mau kok gitu ya. Yang jelas sih gua ikhtiar, berusaha dan berdoa agar ketemu kekasih yang Allah udah siapin lah. Jadi hipnosis balik lagi ke diri kita pribadi. Kita mau berusaha atau hanya mau diam diri. Itu aja dari gue, hipnosis, untuk podcast hari ini. Kalau kalian suka, komen, like, and subscribe ya. Kita sharing dan tukar cerita. Bye bye.